tugas Icut ya, staff Mimi. Aku lagi kasih tugas Icut untuk gimana caranya dia bisa mempersatukan jadwal Xabi X Milan. Sampai aku tantang staffku, kalau kamu bisa nyatuin mereka, aku bakal kasih kamu iPhone 17 Pro Max. Karena aku ngomong kayak gitu di live. Dia lagi berusaha keras nih. Bisa nggak kira-kira dia menyatukan jadwal mereka yang benar-benar super padat banget? Telepon Kak Icut ya. Akan tugas menyatukan Xabi dan Milan. Masih tentatif tapi peluangnya besar. Masih tentatif tapi peluangnya besar. Ya, jadi Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait dimana tentang ya masih seputaran dengan Valen. Nah, seputarannya apa? Beritanya apa? Nah, ini teman semuanya ya. Ini terkait dimana ketika saat foto Valen dan juga Mila diedit ya di sosial media, di Facebook ya, oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab lah pastinya teman semuanya ya. Nah, di sini akhirnya seorang Mama Mila akhirnya menanggapi apa yang terjadi saat ini teman semua dengan putrinya dan juga Valen ya. Selain juga Mama Mila, ada Mami DP ya. Mami DP juga menanggapi tentang hujatan yang terjadi saat, pada Valen saat ini teman semua, terus menerus ya. Baik. Dan juga ada beberapa influencer ya yang akan membahas seputaran tentang Valen ya, mulai dari apa ya, banyak hujatan tentang Milan, settingan dan itu, dan mulai sampai prestasinya, dan juga apa ya, momen dimana ketika saat Valen mendapatkan hadiah ya, rezeki dari Bella Sophie ya, ketika saat live kemarin teman, alhamdulillah mendapatkan, kalau nggak salah informasinya, iPhone Pro Max 17 warna oranye. Wih, ngeri banget teman semuanya. Oke, jadi bukan cuma itu teman-teman, banyak lagi yang akan dibahas tentang ya, tentang seputaran Valentine ya teman-teman. Jadi untuk teman semuanya, jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai guys, supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Cuma mukanya aja yang penting, bukan badan Mila. Udah itu aja sih. Kalau mama nggak ambil pusing, karena itu bukan anak mama. Anak mama anak baik, solehah, dari TK sampai sekarang tertutup. Mama nggak ambil pusing, biarkan saja. Kasih bagus apa nih? Nggak bahas. So artis aja dibahas. Kalau mama nggak ambil pusingnya sayangnya, biarkan saja. Kalau masalah membalas serahkan di atas saja. Semua itu ada balasannya. Oke? Jangan betul. Enggak lah, ngapain? Itu orang-orang yang sirik sama Valen ya. Dia kepengen kayak Valen tapi nggak bisa, jadi kayak gitu. Ya kan? Coba kalau dia lebih tinggi, dia lebih dari Valen, ya kan? Dia pasti nggak akan mungkin ngata-ngatain Valen karena dia tidak bisa seperti Valen. Alhasil marah-marah, meyong-meyong, gitu. Iya kan, stoknya sisa 350 paket. Udah jam 6, 30 menit lagi kalian guys. Foto editan ya, saya pastikan yang beredar itu editan semuanya, editan pakai air itu. Jadi ingat, itu editan bukan foto asli. Ingat ya, ini masih banyak kita ini yang menyangka itu foto asli. Mohon maaf, jelas sekali itu foto editan. Dan juga Valen sudah mengklarifikasi, membuat pernyataan ini di Facebooknya Valen sendiri ya. Itu jelas teman-teman. Ayo kita yang pintar, kita jangan mau dibodoh-bodohin ya, jangan mau. Itu jelas editan, semua orang bisa sekarang, itu gampang teman-teman ya. Kalau saya kasih tahu caranya, nanti kalian bisa dipakai yang tidak benar. Intinya itu editan, kan udah banyak tahu. Jangankan itu, orang disuruh buka bajunya, jadi foto itu tinggal kamu perintah,
pakai topi, pakai kacamata, langsung nanti diedit sama diubah sendiri sama AI, gampang. Tapi kalau yang ini nih parah, ini pakai AI juga ini editingnya. Dan tujuannya satu, Bunga yang layu ini hanya ingin menjatuhkan mentalnya Valen. Ya ingat, ingin menjatuhkan mentalnya Valen sama Mila. Ya, seakan-akan Valen tuh mau dipermalukan di depan orang. Tetapi ingat, orang cerdas pasti akan tahu kalau itu hanya editan. Akal-akalan orang yang ingin menjatuhkan Valen. Tapi tenang, Valen tidak serapuh kerupuk yang gampang melempem. Valen itu mentalnya kuat. Ingat ya, Valen mentalnya kuat. Gak mudah, ya gak mudah Valen itu jatuh. Dan Valen itu juga tegas kok, tegas orangnya, itu editan. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, jangan terprovokasi, jangan terpengaruh dengan foto editan. Itu kelas kacangan itu. Ya. Jadi sekali lagi itu editan, bukan real. Karena ada yang nanya ke Mas Inang ini, Mas itu beneran Valen telanjang? Ya Allah, kayak gitu kok ditanya beneran, editan. Pasti saya pastikan ini editan ya teman-teman, editan. Yuk cerdas bersosmed. Belakangan ini banyak bertanya tapi tanpa bukan alasan Tretan. Komentar beberapa host yang ada di Indosiar terkesan memojokkan pendukung Valen. Seakan-akan keributan yang terjadi datang dari satu arah saja. Padahal publik juga tahu namanya dunia kompetisi akan melibatkan dua kubu yang ada tentunya Tretan. Dan ingat sekali lagi, bukan satu kubu saja. Yang perlu dipahami bersama, pendukung Valen bukanlah orang yang bodoh ya Tretan. Mereka kritis, mereka melihat. Dan mereka ingat satu hal yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Ketidakjelasan dan juga ketidakterbukaan terkait mengenai virtual gift. Yang tentunya sejak lama ini dipertanyakan Tretan. Di sisi lain, publik juga berpikir dan juga bertanya, kenapa harus ada penampilan dan juga tayangan kesedihan dari salah satu pemenang yang ada? Apa sebenarnya maksudnya? Ini dibuat untuk menggugah empatikah? Atau dibuat semacam penggiringan opini agar publik ikut mengasihani? Jika niatnya netral, seharusnya framingnya juga harus bersifat netral ternyata. Bukan membangun satu emosi kemudian menekan emosi dari kubu lainnya. Yang cukup disayangkan, ada salah satu host yang menunjuk dan juga menuding, yaitu pendukung Valen dengan cara yang menurut saya pribadi kurang pas lah, kurang tepat begitu sebagai seorang host. Dimana beliau menyampaikan bahwasanya tentunya pendukung Valen harus bisa mengontrol sikapnya dan tidak menjatuhkan kompetitor lainnya. Pesannya mungkin baik, namun penyampaiannya terasa kurang seimbang Tretan. Karena faktanya di lapangan, yang bersuara tidak hanya satu kubu, tapi kedua kubu sama-sama bersuara. Bukan berarti karena pendukungnya Valen banyak, maka pendukungnya Valen yang ditekan. Kan nggak fair Tretan. Saya ingin memberikan sedikit pesan bahwasanya media televisi agar mendapatkan kepercayaan publik apa yang perlu dilakukan. Seharusnya media televisi bersikap netral Tretan. Kemudian menghindari tekanan verbal secara sepihak. Dan kemudian transparan, apalagi mengenai hal-hal yang bersifat sensitif. Dan ini menjadi pertanyaan publik hingga sampai saat ini. Nah, ketika media televisi masuk terlalu jauh ke dalam wilayah emosi pendukung, justru yang terjadi bukan meredam keadaan ternyata. Justru malah mengingatkan kembali kepada situasi atau isu yang dimana belum terselesaikan sampai saat ini. Seharusnya media televisi ini harus fokus dengan acara, bukan pada penggiringan opini. Karena dukungan yang besar itu lahir bukan dari suatu bentuk kebisingan semata ternyata, tetapi dari kepercayaan. Dan kepercayaan muncul dari adanya keterbukaan dan juga keadilan. Nah, sekarang saya punya pertanyaan kepada kalian Tretan. Kira-kira bagaimana? Apakah media televisi tersebut dianggap sebagai media televisi yang netral? Atau adanya suatu bentuk ketimpangan yang tentunya perlu dibenahi? Silakan berpendapat dengan bijak. Suara pendukung Valen layak untuk didengar. Saya tunggu pendapat kalian semuanya di kolom komentar. Saya tidur dulu ya. Jangan di DM dulu ya. Besok aja di DM-nya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Yang seharusnya dapat penghargaan Ropil, bukan Milen. Paling settingan. Settingan gimana? Sudah jelas-jelas Milen ini banyak pendukungnya, ya, banyak yang ngevote. Masa kamu nggak percaya? Jangan mentang-mentang kamu ini pendukungnya Ropil ya. Sementara kamu ngomong seperti itu, wah ini nggak bisa nih, ya. Pendukung Milen masa diginiin ya, nggak bisa, ya. Oke, kalau gitu kita buktikan di live ya. Ya, ini pembuktian ya. Mana nih pendukungnya Arbil Tasya,
Milen ya, Mila Valen dan Ropil ya, Robi April ya. Kita buktikan hari ini ya. Oke, siapa pot terbanyak ya, siapa koin terbanyak ya. Dan ini no setting ya, gas ya. Sebentar lagi join live ya, gas, gak bisa dibiarin nih. Milen itu settingan, masa sih settingan? Yang bener. Kayaknya enggak deh, enggak settingan. Kok banyak banget sih yang bilang Milen ini settingan? Gue heran ya. Dan bahkan ratusan orang nge-DM gue ya. Bang Raden katanya itu Mila dan Valen itu mendapatkan penghargaan ya. Ngeborong penghargaan itu settingan katanya. Jadi yang harus mendapatkan itu ya, kalau nggak Ropil ya Arsya gitu, Arbil Tasya. Emang iya settingan? Nah, untuk membuktikannya ya, seluruh Indonesia harus tahu ya, kalau Valen dan Mila itu bukan settingan ya. Kita akan segera mencari tahu, langsung aja join live sekarang, gas. Banyak yang iri sama Mila Valen. Kenapa ya? Ada-ada aja si netizen. Ya memang bener ya. Jadi kebanyakan ya mungkin pendukungnya Ropril, pendukungnya Arsya ya, itu yang pada iri ya. Jadi di sini saya tekankan lagi ya. Dan di sini di samping saya ini ada salah satu aktor senior ya. Nah ini dia. Pasti kalian tidak akan asing lagi ya mukanya ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dimas Politron ya? Ya betul, Poltron. Poltron ya, bukan Politron ya? Bukan. Poltron. Kalau Politron itu ada merek lain. Oh, merek lain. Jadi kalau polisi senatoran itu Poltron. Iya. Ini saya mau bertanya nih. Siap. Kan Milen ya lagi heboh kan, DA7 kan? Katanya itu settingan, dapat penghargaan sampai 7 piala katanya. Gimana nih pandangan pendapat dari Pak Dimas ini nih? Silakan monggo. Ya, Milen dapat 7 itu ya Penghargaan ya. penghargaan. Ya, kita harus berbesar hati. Kita semangati bahwa itulah rezeki seseorang yang tidak bisa kita ukur dari mana datangnya. Nah, dengerin tuh kan. Ya, Terus? karena kata Allah, apabila dia menghendaki bahwa rezeki itu akan datang dari segala penjuru yang tidak kita ketahui. Nah, itulah Milen. Nah, benar kan? Milen. Tapi dari segi kualitas juga memang Milen ini mumpuni ya. Iya. Tuh, dengerin ya. Jadi terjawab sudah ya. Jadi no setting-setting. Tapi kalau memang kalian kekeh ya, itu menurut kalian settingan, ya kita nanti akan join lab ya. Habis Isya ya, kita akan adain lab ya. Dan ini satu Indonesia harus mendukung ya. Apakah kalian mendukung Ropril, Milen, ataukah Arbil Tasya? Oke, setuju. Terima kasih Pak Dimas. Sama-sama. Oke, sukses selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Makin ganteng aja nih. Siap. Acara DA di Indosiar ini sudah berakhir, stop ya sempat. Bang Adul ini males ya. Sebenarnya saya kan malas membahas antara DA lagi ya, sebab acara ini sudah selesai dan juara 1 Tasya dan juara 2 Valen. Masing-masing sudah punya piala. Tapi ada postingan kayak gini nih. Ini yang membuat fannya Valen marah, fannya Tasya marah, fannya Apel juga marah ya. Indosiar ini membuat acara, bukan calang-calang lu. Ini komen kayak gini, ini nggak baik kamu. Nanti kamu bisa dicari Indosiar lu. Indosiar itu membuat acara ini bukan main-main lu. Tahu, butuh biaya banyak lu. Butuh sponsor banyak lu. Kalau kamu komen kayak gini nih, nggak baik. Ya. Ada bilang katanya pialanya Valen ya, piala putih. Ya, untuk menyenangkan para penggemar Valen. Konon katanya juga ada yang bilang untuk meredam kemarahan fan-fannya Valen. Jadi Indosiar memberikan piala itu semua kepada Valen. Itu salah. Valen diberi kualitas, dapat piala itu atas pilihan para pemirsa ya. Bukan piala semua dibeli di Shopee atau di pasar luar ya. Jangan sampai kalian membuat kayak gini nih
ketahuan TV Indosiar, kamu dicari, saya katakan ya. Tasa mendapat piala warnanya kuning. Ya memang itu warnanya kuning, tapi melambangkan piala dari Indosiar. Semua logonya ada di Indosiar, semua ada nama Indosiar. Jangan mencetuskan kontroversi. Stop, DA sudah habis. Bang Arul udah nggak mau membahas masalah ini. Jangan bikin kontroversi permusuhan antara Valen, April, Tasa. Stop. Jangan seret Bang Arul ke sini ya, lama-lama ya. Valen, ini iPhone 17. Kita juga belinya 1 tera, jadi semua momen-momen bisa diabadikan lengkap di sini biar nggak full memorinya. Terus bapak mau Kan? apa? Ya kan? Tadi tuh Mimi sebelum pergi, Mimi udah titip sama Icut, Kak Icut staf Mimi. Langsung dikirim kalau nggak malam ini besok. Bukan mereka aja yang kasmaran. Mimi pun lihat mereka tuh kayak gemes gitu loh. Gimana ya? Lihat Zabi gemes, lihat Milan gemes. Gemes gitu loh, gimana ya? Gemes. HP-nya warna apa? Silver kan? Dia mintanya silver. Mimi belikan warna silver. Untung belum Mimi beli loh. Untung lo belum Mimi beli awalnya. Kalau nggak kan, kalau misalnya Mimi beli warna biru kah atau warna orange kah, kan dia diminta silver kan rasanya gimana ya gitu ya. Tapi ketika dia minta silver, kita kasih silver kan kayaknya mereka tuh kayak luar biasa. Dan ternyata banyak yang komen, ternyata silver itu warna handphonenya Mila. Jadi mungkin Valen mau couple gitu sama Mila. Ih, so sweet banget. Mimi lagi kasih tugas Icut ya, staff Mimi. Aku lagi kasih tugas Icut untuk gimana caranya dia bisa mempersatukan jadwal Zabi X Milan. Sampai aku tantang stafku, kalau kamu bisa nyatuin mereka, aku bakal kasih kamu iPhone 17 Pro Max. Karena aku ngomong kayak gitu di live. Dia lagi berusaha keras nih. Bisa nggak kira-kira dia menyatukan jadwal mereka yang benar-benar super padat banget. Telepon Kak Icut ya. Cut, Ya Mi? Mimi lagi live nih di TikTok. Ya. Gimana? Udah bisa kok laksanakan tugas menyatukan Zabi dan Milan? Masih tentatif tapi peluangnya besar. Masih tentatif tapi peluangnya besar. Ya, jangan di spill dulu Mi, nanti diserobot orang. Oke. Oke. Ini udah gacor lah, ada 2 tanggal. Oke. Udah gacor ada 2 tanggal ya. 2 tanggal. Oke, nanti diserobot orang ya. Nggak boleh dikasih tahu soalnya dari top manajer ini. Oke. Oke Mi. Kira-kira Kak Icut bisa nggak menyatukan mereka? Coba kalian komen dong. Komen. Soalnya mau ada yang satu disingkirin. Apa yang disingkirin? Adalah supaya jadi iPhone 15 Pro Max, 17 Pro Max. Aduh, ya ampun. Bisa. Oke, Cut. Makasih, Cut. Bye. Hilang nggak? Aduh, ya Allah. Bismillah ya, Beb. Bismillah ya. Bismillah ya, sayang. Masya Allah, Valen Pamekasan Dangdut Academy 7 saat live bersama dengan The Beauty. Valen dapat banyak sekali hadiah dari live The Beauty. Jadi Valen Pamekasan ini setelah selesai dari kompetisi, dia mendapatkan berbagai banyak hadiah yang menarik. Salah satunya ya, ini dia dapat iWatch. Kemudian dia dapat sepatu couple Adidas bersama dengan Mila. Kemudian yang paling gong Valen dapat yaitu iPhone 17. HP baru nih bos, senggol dong.
Sumpah dia itu keren banget, keren abis. Dan dia itu bener-bener membuat kita itu Masya Allah, bener-bener keren banget. Dan Valen, inilah perjuangan kamu, inilah pengorbanan kamu, dan inilah usaha kamu. Akhirnya ya Valen, kamu mendapatkan berbagai banyak sekali hadiah. Masya Allah, dapat iPhone, dapat iWatch, dapat sepatu, banyak banget sumpah. Karena kamu itu bener-bener layak dikatakan sebagai bintang segala bintang. Kamu bukan hanya sebagai bintang dangdut di Dangdut Akademi 7 atau di TV, tetapi kamu juga sekarang dinobatkan sebagai bintang sosial media. Keren banget Valen. Selamat ya sekali lagi buat Valen Pamekasan Dangdut Akademi 7. Valen Pamekasan mah idola baru Dangdut Akademi serta Lida. Dia terlihat banget kalau misalnya banyak sekali alumni yang suka sekali dengan penampilannya Valen serta suaranya Valen. Ini terlihat sekali ketika kemarin di acara 7 bulannya Putri serta 7 bulannya Bunda Lesti Dangdut Akademi 1. Terlihat banyak sekali yang suka dengan suaranya Valen, dengan penampilannya Valen, dengan kepribadiannya Valen, dan juga dengan attitude-nya Valen. Valen sudah menjadi idola bagi kita semua karena bukan hanya suaranya yang keren abis, bukan hanya penghayatannya yang luar biasa, tetapi attitude-nya, perjuangannya, cinta kasihnya, sayangnya, dan juga semuanya gerakannya itu kami beneran suka banget dengan Valen. Apalagi para alumni Dangdut Akademi ataupun Lida itu beneran jatuh cinta secinta-cintanya dengan kamu Valen. Karena apa? Karena Valen ya memang berkualitas, karena Valen ya memang bintang segala bintang. Valen ini dijuluki King, raja dari semua raja dangdut Gen Z ya. Jadi dia mampu menaklukkan kita yang nonton di rumah, yang nonton di studio, yang nonton dimanapun berada, jatuh cinta dengan suaranya Valen. Valen ini penerus tahta dari Pak Haji Rhoma Irama. Dia mampu membuat kita yang ada di rumah jatuh cinta secinta-cintanya. Bahkan para alumni ada, dia jatuh cinta dengan suaranya Valen. Valen, kamu is the best, kamu luar biasa. Pokoknya Valen akan terus bersinar menjadi bintang yang terang. Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan ya video reaksi ini bisa sajikan terkait dimana itulah seputaran tentang Valen teman, pembahasannya terkait mulai dari stop lah teman untuk menghujat dan memberikan statement yang kurang baik lah ya di media sosial. Stop teman semuanya ya, stop, karena itu semua ada aturannya teman semuanya, ada hukum sekarang ya. Di konten saya sebelumnya udah diterapkan ya tim hukum Valen. Hati-hati teman semuanya ya. Oke baik, dan yap, luar biasa sekali ya. Di sini Valen mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dan apa ya, pendukung atau penggemar, para fan yang sangat luar biasa pokoknya ya. Dan juga dari ini Bella Sophie ya, The Beauty. Wah, ini ada informasi terbaru akan dicatukan ya, Milen X Zahbi. Iya, Milen X Zahbi. Pecah banget. Bagaimana respon dan juga tanggapan teman semuanya? Yuk, komennya di bawah sini ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.